Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka meskipun hanya melalui media sosial. Semoga pertemuan kita tidak mengurangi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya melalui media sosial. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya sampai yaumul qiyamah nanti. Kepada para siswa sekalian, siswa dan siswi SMP IT Al-Falasimo kelas 9 Putra maupun Putri yang Ustadz banggakan, alhamdulillah, yang pertama Ustadz menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita semua yang kita laksanakan di bulan Dzulhijjah ini. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kedua kalinya, Ustaz ingin menyapa kalian, menyampaikan salam untuk kalian dan keluarga. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa di sekolah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa bertemu, bertatap muka meskipun hanya melalui media sosial. Ya, semoga pertemuan ini tidak mengurangi keberkahan kita untuk dalam kegiatan belajar mengajar kita di kesempatan kali ini. Kemudian tentunya kami Ustadz mendoakan kalian, ya, dan keluarga semoga senantiasa dilindungi rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah para siswa dan siswi SMP Al-Falasimo kelas 9 yang Ustadz banggakan, di kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan materi akidah. Mulai tahun ini karena Ustadz diamanai untuk mengampu materi akidah dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, di kesempatan kali ini Ustadz ingin menjelaskan sedikit tentang materi akidah bab pertama, ya. Tapi sebelum itu Ustadz perlu sampaikan dulu bahwasanya ilmu akidah itu adalah ilmu yang paling urgen dalam kehidupan kita, yang paling penting dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena seberapapun banyak ibadah kepada Allah, seberapapun manusia itu mempunyai ibadah yang sangat besar, tapi kalau akidahnya tidak benar, akidahnya menyimpang, ya, maka ibadahnya itu sia-sia saja, tidak ada manfaatnya. Kita perhatikan orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, orang Syiah, ya, itu mereka beribadah kepada Allah. Mereka juga beribadah, melakukan dalam kehidupannya, mereka juga melakukan ibadah. Tapi ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak terima? Karena akidahnya yang menyimpang. Nah, karena itu dengan ini maka akidah itu adalah ilmu yang sangat penting, yang paling penting bagi kehidupan manusia. Maka kita harus banyak belajar dan memahami tentang akidah sehingga kita berjalan di akidah yang lurus, akidah yang salimah, sebagaimana dalam misi sekolah kita yang pertama kali adalah akidah salimah. Ya. Langsung saja kita menuju materi akidah kelas 9. Materi pertama insya Allah bukunya nanti kita berikan di hari Senin yang akan datang atau hari Kamis bagi yang putri, buku akidah kelas 9. Namun sebelum kita bagikan, kita sampaikan dulu materi yang pertama tentang penyimpangan dalam kehidupan manusia. Pada mulanya dulu manusia itu dalam keadaan bertauhid. Jadi ketika lahir manusia
ke dunia itu manusia dalam keadaan bertauhid. Sebagaimana firman Allah, nanti bisa dibuka dalam Al-Quran surat apa ini? Surat Ar-Rum ayat 30. Surat ke-30 ayat yang ke-30. Ini mudah mengingatkannya ya. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala kalau semua manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci, dalam keadaan bertauhid, tidak menyimpang. Saya bacakan ayatnya. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapanlah wajahmu dengan lurus kepada din Allah. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Nanti bisa lebih jelasnya nanti bisa dibuka dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Ini menjelaskan kalau sebenarnya manusia yang Allah ciptakan ketika lahir di dunia itu dalam keadaan fitrah atau bertauhid, tidak menyimpang dari akidah yang lurus. Kemudian juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisanihi. Setiap anak atau bayi yang lahir ke dunia ini yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci atau beragama Islam. Fa abawahu yuhawidanihi, maka bapaknya lah atau orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, au yunasiranihi atau Nasrani, au yumajisanihi atau Majusi. Ya. Ini pada awalnya manusia itu ketika lahir di dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bertauhid, tidak menyimpang dari akidah yang lurus. Nah, kesyirikan pertama kali itu pada kapan terjadinya? Yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Nuh itu manusia pada semua bertauhid kepada Allah. Nah, kemudian pada zaman Nabi Nuh alaihissalam terjadilah banyak kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan akidah. Mereka menyembah Wadda, Suwa, Wadda, Yahud, Ya'uq, Nasr. Nanti bisa dibaca dalam surat Nuh. Itu nama-nama patung-patung yang diibadahi oleh orang-orang pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itulah penyimpangan pertama, kesyirikan pertama di dunia ini. Padahal mereka semua itu Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr itu orang-orang soleh. Kemudian setelah mereka meninggal dibuat dibuat gambar. Untuk mengenang mereka dibuatlah gambar. Gambar gak puas dibuat 3 dimensi, dibuat patung. Yang mana awalnya hanya ingin mengenang. Kalau mengenang mereka, otomatis akan membangkitkan semangat beribadah kepada Allah. Tapi lambat laun mereka tidak hanya dikenang, tapi malah justru disembah. Jadi Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr itu adalah dulunya orang soleh, tapi kemudian dibuat gambar, dibuat patung dan diibadahi dan disembah. Itulah kesyirikan pertama kali yang di dunia ini yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ini penyimpangan akidah terjadi pada masa zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka kita semua semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memahami akidah yang benar, akidah yang sholihah, sehingga kehidupan kita di dunia ini
dibimbing menuju shiratal mustaqim, jalan yang lurus, tidak menyimpang dari akidah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas macam-macam penyimpangan manusia dalam kehidupan dunia ini. Nanti ada syirik, ada kufur, ada nifak dan lain sebagainya. Itu nanti materi-materi yang akan kita bahas atau kita pelajari di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dengan mengetahui penyimpangan-penyimpangan itu, kita nanti harapannya bisa menjauhi penyimpangan-penyimpangan akidah yang dilakukan oleh sebagian manusia di dunia ini. Allahu a'lam bishawab. Demikian dari Ustaz, semoga kita semua diberikan kekuatan Allah SWT untuk senantiasa istiqomah dalam belajar dan mengajar. Allahumma amin.